Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik. Tuh, untuk yang kesekian kalinya hanya Yakub yang punya status sebagai tuan tanah, pemilik tanah. Padahal Abraham dan Ishak juga kaya raya. Belum pernah ada sebutan seperti ini. Kita baca lagi ya. Memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Kalau sekarang namanya SHM, sertifikat hak milik, gitu tuh. Di tanah Ramses seperti yang diperintahkan Firaun, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Sudah jadi tuan tanah, makan disediain, wih ngebos banget nih orang. Tapi yang dia alami ini dibayar dulu dengan ketaatan, keuletan di dalam hidup mengembara. Apa yang saudara punya coba sekarang? Taruhlah kita belum punya apa-apa. Saya belum punya yang bisa saya banggakan. Saya belum punya kayak orang lain yang bisa didaftarkan, yang bisa dipamerin. Aduh jangan deh apalagi dipamerin. Tapi oke lah, sebutlah untuk betul-betul punya barang yang bisa disebut. Mungkin kita gak punya. Tapi percayalah saudara, pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak akan berujung rugi. Satu saat Allah akan berikan apa yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, bahkan oleh generasi kita yang lalu. Abraham mungkin gak kepikiran Yakub bisa sampai di titik ini. Kan lihat nih mentalitasnya. Ini layak gak saya berkati? Layak gak nanti menjadi orang yang bisa dipuji, dibanggakan? Kalau saudara ingin mendapat satu pengalaman yang makin lama makin tinggi, saudara, seperti Yakub ini kan, dia kan langsung tinggi ini. Artinya pengalaman hidupnya naik dia derajatnya. Dari hanya penggembala domba di Beersheba yang agak gersang Beersheba itu. Karena dia agak jauh dari garis pantai. Tiba-tiba kemudian dia menjadi orang yang ya sebutlah hanya tinggal menikmati hidup dengan kambing dombanya digembalakan oleh orang-orang lain. Kalau saudara baca selanjutnya, Yusuf bahkan suruh orang-orang lain untuk gembalakan kambing dombanya. Makanan dikasih, di drop. Coba, mimpi semua orang kesini gak kira-kira? Oh iya dong. Pengen itu, hidup itu enak apa? Udah banyak duit dilayani lagi. Saya katakan bukan gak bisa loh itu. Bukan jauh apa namanya ya, jauh harapan dari kenyataan loh itu. Bisa kok. Cuman kadang Allah belum bisa memberikan karena gak ada tanda-tanda kelayakan itu di hati. Itu dia. Ini saya juga bukan mengkhotbahkan tentang teori kemakmuran, tidak. Teori keuletan hidup, nah itu baru benar. Teori kesungguhan, komitmen hidup ini. Saya beriman kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan pun akan saya terima, ya. Tapi di dalamnya termasuk juga saudara harus berani menerima fakta-fakta hidup yang tidak sesuai harapan. Itu catat baik-baik. Berani menerima fakta-fakta hidup yang tidak sesuai harapan. Tuhan saya gak mau begini. Tuhan bilang ya udah kalau lu gak mau. Cuman masalahnya itu yang saya mau. Gitu kan repot. Kalau belum kita sudah menyatakan gak mau apa yang Allah mau, berarti hidup kita namanya maunya sendiri. Kan kita yang bisa mengukur tuh dan juga menerima konsekuensinya. Ikut Tuhan senyum saudara. Menderita senyum. Percaya Allah sedang merajut masa depan kita. Yang penting konsisten. Karena kita masih mengembara di dunia ini. Tapi satu kali kelak Allah akan tempatkan kita sebagai orang-orang yang bikin orang kagum nanti. Loh,
Dulu dia nggak begini loh. Waduh, kalau sudah begitu saudara, itu berarti memang kesaksian hidup yang kuat. Loh, dulu nggak begini setahu saya dia. Dulu nggak begini dia setahu saya. Nah gitu. Saudara kejar itu. Kejar untuk anak-anak kita. Kejar untuk cucu-cucu kita. Karena mulai dari hari ini, apa yang engkau buat, apa yang anak-anakmu buat, itu sedang mempersiapkan masa depan kita semua. Tuhan menolong kita.